Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Nah, dari video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah penyuluhan HIV dan AIDS, yang dimana dosen pengambilnya Bapak Nur Faisin. Perkenalkan, saya Krisna Wijayanti, NIM 3520114 dari kelas penyuluhan anti narkoba HIV dan AIDS kelas A, jurusan bimbingan penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oke, berikut adalah poin-poin untuk pembahasan mengenai penyuluhan HIV dan AIDS. Yang pertama, ada pengertian HIV dan AIDS. Yang kedua, cara penularan HIV. Yang ketiga, HIV tidak menular melalui apa saja. Yang keempat, cara mencegah penularan HIV. Yang kelima, pentingnya tes HIV. Yang keenam, ajakan untuk memberikan dukungan terhadap ODHA atau pengidap HIV. Yang terakhir, mengenai himbauan untuk berperilaku hidup sehat dan aman dari penularan HIV. Nah, berikut pengertian dari HIV dan AIDS. HIV sendiri merupakan sejenis virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Nah, sedangkan pengertian dari AIDS sendiri adalah berbagai kumpulan dari gejala-gejala penyakit yang timbul karena terjadinya penurunan pada sistem kekebalan tubuh yang dimana disebabkan oleh pada infeksi virus HIV tersebut. HIV ini merupakan virus yang dapat menginfeksi sel darah putih untuk menurunkan sistem kekebalan tubuh serta menghancurkan atau merusak pada fungsi-fungsi organ tubuh. Nah, sedangkan dari AIDS itu adalah suatu tahapan peningkatan dari perkembangan akibat terinfeksinya virus pada HIV itu. Nah, sebelum virus HIV ini berubah menjadi AIDS, penderitanya itu akan tampak sehat dalam waktu kira-kira 5 sampai dengan 10 tahun. Nah, selanjutnya ada beberapa cara penularan mengenai HIV dan AIDS. Yang pertama, HIV dan AIDS itu dapat melalui produk darah atau jarum yang tidak steril atau darah yang tidak dapat disaring. Dan yang kedua, itu dari ibu ke bayi ketika dalam proses mengandung, persalinan, maupun sedang menyusui. Dan yang ketiga, itu dapat melalui hubungan seks vagina, anal, atau oral tanpa menggunakan alat pengaman. Baik, selanjutnya mengenai poin HIV tidak menular melalui apa saja. Nah, penularan HIV sendiri terjadi melalui ketika kontak atau berkontak langsung dengan cairan tubuh pada penderita, seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Dan perlu diketahui juga, HIV tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, dan sentuhan fisik yang tidak dapat menimbulkan dampak pada HIV. Yang selanjutnya itu mengenai ada beberapa cara mencegah penularan HIV sendiri. Yang pertama, saling setia terhadap pasangan dan hindari bergonta-ganti pasangan. Dan yang kedua, hindari menggunakan bahan narkoba, terutama melalui jarum suntik. Dan yang ketiga, gunakan pengaman ketika ingin melakukan hubungan seks. Yang keempat, hindari aktivitas seksual yang beresiko. Yang kelima, jangan gunakan jarum bekas. Yang keenam, edukasi HIV yang benar mengenai bagaimana cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya, serta dapat membantu mencegah penularan dari HIV tersebut di masyarakat.
Nah, berikutnya itu mengenai pentingnya tes HIV. Tes HIV sendiri adalah prosedur pemeriksaan untuk mendeteksi infeksi HIV di dalam tubuh seseorang. Tes ini perlu dilakukan secara rutin, baik bagi yang berisiko maupun tidak yang berisiko, agar infeksi HIV ini dapat dideteksi dan dapat ditangani sejak dini. Pentingnya tes HIV dan AIDS ini sangatlah penting untuk dilakukan, meskipun masih banyak masyarakat yang takut bahkan ragu untuk melakukan tes HIV tersebut. Padahal dengan mengetahui status tubuh terinfeksi HIV ataupun tidaknya itu akan memudahkan langkah selanjutnya. Ikut ajakan untuk memberikan dukungan terhadap ODHA atau pengidap HIV. Pertama, ODHA bersama kita, tapi AIDS bukan teman kita. Yang kedua, ODHA juga sama seperti kita, manusia biasa, dan mereka layak diperlakukan setara. Yang ketiga, sudah seharusnya kita sadar dan menjauhi dari ancaman penyakit HIV atau AIDS. Tapi bukan berarti kita juga ikut menjauhi penyintasnya. Yang keempat, memberikan rasa kasih sayang itu bisa kita berikan kepada ODHA, tapi tidak pada virusnya. Nah, yang kelima, mari kita meningkatkan kesadaran dan berbanyaknya belajar untuk melawan serta menghindari dari penyakit HIV atau AIDS tersebut. Nah, poin yang terakhir ini mengenai himbauan untuk berperilaku hidup sehat dan aman dari penularan HIV. Yang pertama, minum obat secara teratur. Rajin minum obat sesuai dengan anjuran dan dosis adalah hal yang terpenting yang harus dijalani oleh ODHA. Yang kedua, pola makan yang sehat. Mengkonsumsi makanan yang seimbang serta kaya akan nutrisi juga dapat meningkatkan pada kekebalan tubuh ODHA. Nah, hal ini juga dapat meringankan gejala penyakit dan mencegah terjadinya komplikasi terhadap HIV. Yang ketiga, rutin berolahraga. Selain dapat meningkatkan kebugaran, olahraga ini juga dapat membantu dan meningkatkan pada kekebalan tubuh serta dapat melawan suatu infeksi. Olahraga juga banyak jenisnya yang dapat dipilih oleh ODHA, yaitu seperti bersepeda, jogging, jalan santai, dan lain sebagainya.